Bab 10 Elri Dengki, keluarga mereka tiba mempunyai persediaan makanan yang banyak, dan mereka berdua sangat bahagia. Mereka berjalan pulang sambil mengobrol. Ketika mereka tiba di desa, beberapa wanita desa melihat Lin Hai sedang menggiring seekor keledai. Semua orang merasa sangat terkejut. Di pedesaan, jika ada yang bisa beternak hewan, maka dia adalah orang yang kaya. Dalam melakukan pekerjaan pertanian dapat menghemat banyak tenaga dan waktu. Tentu saja yang terbaik adalah memelihara seekor sapi, karena sapi memiliki energi dan vitalitas yang paling tinggi. Sekalipun Anda tidak punya sapi, dengan mempunyai keledai saja sudah cukup membuat orang lain iri, sedangkan untuk memelihara kuda, itu belum terpikirkan. Meskipun harga kuda lebih mahal, tapi biaya perawatannya terlalu tinggi untuk ditanggung oleh orang biasa. Ketika wanita desa itu mendatangi mereka, Kiawer menyambut mereka dengan gembira. Seorang wanita bernama Erhua dengan cepat bertanya, "Kiawer, dari mana asal keledai ini?" "Inilah penghasilan suamiku dari berburu." Kiawer berkata dengan sangat bangga. Sebelumnya keluarga mereka sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak mampu untuk mengangkat kepalanya di depan orang. Orang ini, akhirnya sekarang mereka bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Siapa bilang suamiku lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa? Buktinya, ia bisa mendapat seekor keledai dan beberapa kilogram beras dan garam. Dengan makanan tersebut, mereka bisa bertahan hidup cukup lama. Selain itu, kepompong ulat sutera dapat langsung dijual untuk mendapatkan uang, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi karena akan kekurangan persediaan makanan. Wanita ini tampak tidak percaya melihat tubuh Lin Hai yang kurus. "Kamu bercandakan, dengan fisik Lin Hai seperti ini, bisakah dia pergi berburu? Bahkan jika dia bertemu burung pegar, aku khawatir dia tidak akan bisa mengalahkannya." Wanita bernama Erhua itu berkata dengan sinis. Katanya itu langsung membuat para wanita itu tertawa. Kiawer langsung merasa tidak senang dan mencoba membantah, "Jangan meremehkan suamiku. Bagaimanapun juga, suamiku berpendidikan tinggi, jadi dia lebih pintar dari kalian. Apakah kamu benar-benar pergi berburu?" Guilan bertanya dengan heran. "Ya, kalau saya tidak pergi berburu, bagaimana saya bisa mendapatkan keledai ini?" Jawab Lin Hai. Perempuan-perempuan ini langsung kehilangan ketenangannya. Seorang pria yang hampir mati kelaparan bisa tiba-tiba menjadi kaya dan pandai berburu. Mereka merasa sangat tidak adil. Lin Hai bisa menebak apa yang mereka pikirkan dari perubahan ekspresi wajah mereka. Itu adalah kecemburuan di hati mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Saya sudah menjual hasil buruanku. Saya belum sempat makan. Kami tidak mau mengganggu kesibukan kalian lagi. Kita pergi dulu." Mereka melihat punggung Lin Hai dan Kiawer yang berjalan pergi, kemudian para wanita itu mulai membicarakan Lin Hai. "Lin Hai, seorang sarjana miskin, dapat mengubah hidupnya. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana cara dunia ini bekerja. Benar, kemarin saya mendengar bahwa dia sudah menjual seluruh tanahnya untuk melunasi utangnya. Bagaimana cara dia bisa tiba-tiba menjadi pandai berburu? Anjing saya pun jauh lebih kuat dari dia. Terakhir dia bisa menerkam seekor merpati liar. Apa yang bisa dicapai oleh seorang sarjana lemah seperti Lin Hai? Jika dia bisa menukarkan hasil buruannya dengan seekor keledai, setidaknya dia harus mendapatkan beberapa ekor babi hutan, kan?" Meskipun mereka sangat iri, mereka tetap tidak dapat mengetahui bagaimana cara Lin Hai berburu. Sesampainya di rumah, mereka langsung menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Pria itu juga tampak tidak yakin. "Tidak mungkin. Kami sempat bertemu dengan dia di saat kembali dari berburu. Dia hanya membawa 3 ekor kelinci dan 2 ekor burung pegar. Bagaimana dua bisa menukar barang sekecil itu dengan seekor keledai?" Wang Dayong memarahinya. "Tapi itu benar. Kami melihat Lin Hai dan Kiawer menuntun keledai itu dengan mata kepala kami sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Guilari dan Erhua. Mereka juga melihatnya." Wang Dayong sangat kebingungan. Dia berdiri dan berkata, "Tidak, saya harus pergi dan mencari tahu apa yang telah terjadi." Cui Lian dengan cepat berkata, "Saat kamu bertemu dengannya nanti, bersikaplah sopan. Lin Hai sudah berbeda sekarang." Ketika Wang Dayong tiba di rumah Lin Hai, dia mencium aroma daging. Dia hanya bisa menelan air liurnya, meski sudah berburu sepanjang tahun, tapi ia jarang makan daging sepanjang tahun. Hasil buruannya harus segera dijual untuk mendapatkan imbalan makanan dan garam. Wang Dayong mengetuk pintu dan berteriak, "Apakah Lin Hai ada di rumah?" "Aku di rumah, masuklah." Lin Hai sedang mengasah belati di rumah, dan Kiawer masih memasak. Daging kelinci liar perlu direbus dengan api kecil sampai empuk.
jika tidak maka tidak akan bisa dimakan, meski bumbunya tidak banyak, namun aroma dagingnya sudah sangat harum. Dayong, kenapa kamu ada di sini? Silakan duduk. Lin Hai meletakkan pisau belatinya dan menyapanya. Wang Dayong duduk dan melihat bahwa Lin Hai sebenarnya adalah orang yang pendiam. Dia selalu merasa bahwa Lin Hai memiliki temperamen yang sudah dijelaskan. Perasaan ini biasanya hanya dia rasakan ketika bertemu dengan orang kaya atau cendekiawan itu. Aku dengar kamu membeli seekor keledai. Wang Dayong bertanya. Ya, itu terikat di sana. Lin Hai menunjuk ke sisi dapur, kebetulan di sana ada gubuk kecil, cocok untuk beternak keledai. Sekarang Wang Dayong tidak punya pilihan lain lagi selain mempercayainya, tapi dia masih belum bisa memahaminya. Saat kamu pulang dari berburu, aku melihat kamu hanya membawa 2 ekor burung pegar dan 3 ekor kelinci. Bagaimana kamu bisa menukarnya dengan seekor keledai? Lin Hai kemudian menyadari tujuan kunjungannya dan berkata sambil tersenyum, itu karena kamu tidak melihat isi tas ranselku. Kali ini aku beruntung dan menemukan sarang lebah, saya mendapat beberapa kilogram madu. Aku membeli keledai ini sebagai ganti madu. Wajah Wang Dayong terlihat sangat iri setelah mendengar hal ini. Madu adalah barang mahal yang hanya bisa ditemukan di tempat berbahaya jauh di pegunungan. Dapat dibayangkan bahwa Lin Hai telah mengambil risiko besar untuk mendapatkan keuntungan sebanyak itu. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat takut. Dia berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Lin Hai, aku harus mengatakan sesuatu kepadamu. Kamu pergi berburu di pegunungan utara, yang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jika kamu bertemu dengan binatang buas, kamu akan dimakan. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tidak akan masuk terlalu dalam. Wang Dayong merasa sangat marah dan cemas saat melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Hai. Jangan anggap enteng. Kali ini kamu hanya beruntung. Orang-orang di desa kita yang berburu di sana dimakan binatang liar hampir setiap 1 atau 2 tahun sekali, semua karena mereka terlalu serakah dan sengaja berburu di tempat yang tidak aman. Meskipun ada lebih banyak binatang buruan dan hasil panen yang lebih baik di sana, namun jika mereka kehilangan nyawa, maka pilar keluarga akan hilang. Lin Hai merasa bahwa Wang Dayong adalah orang yang jujur dan layak untuk dijadikan teman dekat. Oke, saya mengerti. Saya tidak akan mengambil risiko dengan sengaja di masa depan. Pengalaman berburu ini sangat melelahkan saya sehingga saya berencana untuk beristirahat di rumah besok. Kalau mau berburu kenapa tidak ikut dengan kami saja? Kita bisa saling menjaga bersama-sama, tetapi Lin Hai tidak ingin bergaul dengan mereka. Dia tidak ingin memperlihatkan senjata mesiu dan senjata panahnya kepada mereka. Jika semua orang memiliki panah otomatis, mereka akan berburu dengan tanpa kesulitan. Saya khawatir binatang buruan di pegunungan akan semakin sedikit, setidaknya sampai hidupnya sudah menjadi lebih baik. Lin Hai tidak akan sebodoh itu melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri dan menguntungkan orang lain. Lagi pula, di saat dia masih kesusahan, tidak ada satupun orang yang datang membantu dirinya. Mengapa sekarang dia harus membantu mereka? Aku sudah terbiasa berburu sendirian, jadi aku tidak akan pergi bersama kalian. Lin Hai menolak begitu saja. Wang Dayong juga bisa menebak bahwa Lin Hai tidak ingin mereka tahu cara berburunya. Bab 11 undangan yang ditolak. Wang Dayong menghela nafas tak berdaya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa membujuk Lin Hai. Yah, itu terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia pun berdiri dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu punya masalah, kamu bisa datang mencari aku di rumahku. Selamat tinggal. Lin Hai juga tidak mengundangnya makan malam. Lagi pula, tidak ada seorang pun di desa ini yang memiliki makanan yang berlimpah. Jika hubungan kami tidak baik, saya tidak akan pernah mengundang seseorang ke rumah saya untuk makan malam. Jika dia mengundang Wang Dayong untuk makan malam di rumahnya hari ini, orang lain akan mendengarnya. Pasti akan ada orang lain yang datang berkunjung saat waktu makan besok, dan meskipun mereka mendapatkan banyak hasil buruan, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk makan. Lin Hai terus mengasah pisau belatinya. Tidak lama kemudian, Kiawer datang membawa daging kelinci rebus dan sup nasi. Suamiku, ayo makan. Makanan kita hari ini lebih enak daripada makanan di tahun baru. Bagaimana orang di pedesaan bisa membeli daging sekarang? Sekarang kita tidak hanya punya daging untuk dimakan, tapi juga nasi. Wajah Kiawer penuh dengan kebahagiaan. Dia bahkan lebih bahagia dibandingkan di saat tahun baru Imlek. Hahaha, kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Oh ya, ngomong-ngomong, suamiku, tadi aku mendengar Wang Dayong datang mencarimu.
Hal apa yang ingin dia bicarakan denganmu? Tidak ada, mereka hanya ingin mengajakku pergi berburu bersama mereka. Tapi aku menolaknya karena aku tidak ingin berbagi hasil buruanku dengan mereka. Kiao Er mendengar hal ini dan berkata, tetapi terlalu berbahaya bagi suamiku untuk pergi berburu sendirian. Setidaknya kamu bisa memiliki seseorang untuk menjaga keselamatanmu jika pergi bersama mereka. Jangan khawatir, suamimu berburu dengan otaknya yang berbeda dengan mereka. Semakin banyak orang, semakin banyak hasil buruan yang akan mereka bagikan. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka berbagi semua keuntungan setelah saya berusaha keras? Yah, karena kamu tidak mau, maka jangan pergi bersama mereka. Kamu harus makan lebih banyak, agar kamu memiliki kekuatan untuk pergi berburu. Kamu juga harus makan lebih banyak, jangan hemat. Kamu tidak akan kelaparan lagi. Saat keduanya selesai makan, hari pun sudah gelap. Setelah bersih-bersih, tidurlah lebih awal. Lin Hai berbaring di tempat tidur sambil memikirkan masa depannya. Meski hasil dari berburu sangat bagus, namun persediaan zat senyawa kimia untuk membuat bubuk mesiu masih terlalu sedikit. Pada zaman dahulu, tidak setiap keluarga memiliki toilet untuk mengumpulkan zat senyawa kimia itu. Tanpa bubuk mesiu, senjata mesiu tidak ada gunanya. Tapi sekarang dia sudah bisa menghasilkan uang, tidak perlu lagi menggunakan cara ini untuk membuat bubuk mesiu. Zat nitrat dapat dibeli di apotek di kota, nitrat jenis itu lebih baik dan lebih kuat. Memikirkan hal ini, dia memutuskan bahwa saat dia kembali dari berburu nanti, dia akan pergi ke kota untuk membeli nitrat setelah menukar hasil buruannya dengan uang. Lin Hai berniat membuat lebih banyak bubuk mesiu untuk disimpan. Ketika dia bangun keesokan harinya, Lin Hai merasa sakit di sekujur tubuhnya, karena dia terlalu aktif kemarin, ototnya menjadi tegang. Lin Hai berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Kiao Er sudah menyiapkan makanan dan datang memanggil Lin Hai agar segera bangun. Seluruh badan saya terasa sakit. Tolong urut badan saya, Lin Hai berkata dengan lemah. Mengapa kamu tidak berhenti memancing dan beristirahat selama sehari saja? Kiao Er datang dan membantu mengurutnya. Tidak apa-apa, kalau aku lebih banyak bergerak, maka akan lebih cepat sembuh. Ini karena tubuhku terlalu lemah. Jika aku lebih sering berburu, maka secara otomatis tubuhku akan menjadi lebih kuat dan keadaan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Setelah menyuruh Kiao Er untuk memijatnya sebentar, Lin Hai merasa sakitnya sudah jauh lebih baik. Setelah bangun, mandi, dan bergerak sebentar. Lalu kami pun makan bersama. Saat aku pergi memancing, aku akan membawa keledai itu pergi dan biarkan dia makan rumput di tepi sungai. Lalu kamu bisa membawakanku makanan pada siang hari. Lin Hai berkata sambil makan. Oke, aku baru saja membuang semua kepompongnya pagi ini. Jawab Kiao Er. Setelah selesai makan, Lin Hai mengambil jaring ikan dan membawa keledainya ke tepi sungai. Kemudian dia mengambil ikan itu untuk ditampung di tepi sungai. Kemudian dia mulai berolahraga. Tanpa tubuh yang kuat, akan sangat susah untuk berburu di pegunungan. Lin Hai ingin membuat dirinya menjadi lebih kuat secepat mungkin. Kemarin, kedua bersaudara Qihu dan Qibao juga mendengar bahwa Lin Hai telah menukar keledai dengan hasil buruannya, dan hal ini membuat mereka berdua merasa sangat iri. Awalnya Lin Hai diperkirakan tidak akan bisa bertahan hidup setelah kehilangan tanahnya, namun mereka mendengar bahwa Lin Hai sudah menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak hanya bisa minum sup ikan setiap hari, tapi dia juga bisa makan daging kemarin. Aroma daging yang direbus bisa tercium dari jauh. Pagi sekali mereka pergi ke sungai untuk mengamati cara memancing Lin Hai, namun mereka datang sedikit terlambat dan hanya melihat Lin Hai melakukan gerakan aneh di tepi sungai. Mereka bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Qibao kebingungan. Saudaraku, menurutmu apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sudah gila? Pernahkah kamu melihat orang gila berburu? Qihu berkata dengan kesal. Bukankah dia di sini untuk menangkap ikan? Tapi sepertinya dia bukan sedang menangkap ikan. Aku benar-benar tidak memahaminya. Ayo kita ke sana dan melihat dengan lebih jelas. Mereka berdua muncul di depan Lin Hai. Qihu memaksakan senyum di wajahnya, tapi itu terlihat canggung dan dipaksakan tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Lin Hai, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Biarkan keledai itu memakan rumput. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Lin Hai menjawab dengan tidak senang. Apakah kamu membiarkan keledai lepas begitu saja? Sekarang keluargamu punya ikan untuk dimakan setiap hari. Kamu di sini bukan untuk menangkap ikan. Qihu melihat sekeliling sambil berbicara, namun sekeras apapun dia mencari,
dia tidak melihat ada satupun jaring ikan, Lin Hai berkata dengan dingin, tidak mudah untuk menangkap ikan. Banyak nelayan tua di desa kami, dan sebagian besar dari mereka menderita kelaparan. Kalau begitu apakah kamu pergi berburu? Bagaimana kalau kita bertiga pergi ke pegunungan untuk berburu bersama-sama? Kita bisa berbagi hasil buruan yang kita tangkap. Qi Hu menyarankan, aku tidak tertarik. Jika kalian ingin berburu, maka pergilah sendiri. Aku tidak akan bermitra dengan kalian. Saat Lin Hai berbicara, dia secara sengaja atau tidak sengaja menunjukkan pisau belati di pinggangnya. Kedua pria itu memiliki mata yang tajam dan tentu saja sudah melihat bahwa Lin Hai benar-benar membawa senjata itu. Ekspresi mereka berubah sedikit, akhirnya mereka menyadari bahwa Lin Hai bukan lagi sarjana yang tidak kompeten seperti dulu, dia bahkan sudah membawa senjata, jadi tentu saya tidak takut dengan ancaman mereka. Kedua orang itu saling memandang, mata mereka terlihat penuh dengan niat buruk, meskipun Lin Hai sekarang membawa pisau, apakah dia berani menggunakannya untuk menyakiti orang lain adalah masalah lain lagi, dia hanyalah seorang sarjana yang tidak kompeten. Bahkan jika Anda memberinya pisau, dia mungkin tidak bisa membunuh seekor ayam. Lin Hai, kamu terlalu tidak sopan. Kami bersaudara mengizinkanmu bergabung dengan grup kami karena kami sangat menghargaimu. Kamu harusnya bersyukur. Qi Bao benar sudah kehilangan kesabarannya, dia memandang keledai di sebelahnya dengan perasaan iri dan sangat ingin membawanya pergi. Kenapa aku harus menunjukkan rasa hormatku? Aku tidak berhutang apapun pada kalian, jika kalian punya nyali, pergilah berburu berdua. Jika kalian bisa membunuh harimau, kudengar bahwa kamu bisa mendapat hadiah sebesar 100 tael. Lin Hai selalu memperhatikan jarak yang antara dirinya dengan mereka berdua, dan akan segera menghunus belatinya jika dia merasakan bahaya. Suasana menjadi semakin mencekam. Qi Hu dan Qi Bao awalnya ingin menakuti Lin Hai, tapi melihat Lin Hai sudah meletakkan tangannya di gagang pisau, mereka menjadi sedikit takut. Bab 12 mengusir kedua bajingan itu, mereka merasa Lin Hai telah menjadi orang yang berbeda dan tidak takut sama sekali. Bukankah kamu hanya mencoba untuk membunuh kami dengan meminta kami berburu harimau? Pemerintah daerah telah beberapa kali mengorganisir para pemuda untuk berburu harimau, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Beberapa orang terluka oleh harimau pada beberapa kejadian. Baru setelah itu pemerintah daerah menawarkan hadiah yang besar dan mencari orang kuat untuk membunuh harimau tersebut. Jumlah uang ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Kata Qi Bao dengan marah. Lin Hai, kita semua berasal dari desa yang sama. Jika kami tidak meminjamkanmu uang, kamu bahkan tidak akan punya cukup uang untuk menguburkan ayahmu di saat dia meninggal. Bagaimanapun, kami telah banyak membantu kamu sebelumnya, kamu baru saja pergi berburu selama sehari. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keledai ini? Beritahu kami tentang hal itu. Qi Hu mengulurkan tangan untuk menghentikan saudaranya. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun sebelum dia mengetahui rahasia Lin Hai. Saya hanya membuat beberapa perangkap dan berhasil menangkap kelinci dan burung pegar. Saya cukup beruntung menemukan sarang lebah di perjalanan pulang, keledai ini ditukar dengan madu. Jika tidak takut mati, kalian juga bisa pergi ke Gunung Utara untuk mencari sarang lebah. Anda dapat menjualnya kepada siapapun seharga 10 hingga 20 tael perak. Lin Hai tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Terlebih lagi, Wang Dayong telah diberitahu tentang masalah ini, dan dia akan mengetahuinya setelah sedikit penyelidikan. Tapi Qi Bao masih tidak mempercayainya, mereka pikir bahwa Lin Hai telah membodohi mereka. Itu tidak masuk akal, berartinya kamu pergi ke Beishan, Gunung Utara, dengan tubuh kecilmu. Atau jangan kamu mencuri sesuatu untuk menghasilkan banyak uang. Wajah Lin Hai berubah menjadi muram, jangan bicara omong kosong tanpa bukti, atau aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Hahaha, kamu masih berani menuntut kami. Apakah kamu akan menuntut kami sekarang? Jangan mengira kamu hebat hanya karena membawa sebuah pisau belati. Aku berdiri di depanmu, beranikah kamu melukaiku? Lin Hai mengeluarkan pisau belatinya dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu berani mengambil langkah pertama. Menurut hukum di Daxia, jika kamu disakiti oleh orang jahat, kamu bisa langsung membunuhnya. Qi Bao tidak bisa menahan amarahnya, kedua bersaudara itu adalah bos lokal di sini dan tidak pernah diancam oleh siapapun. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Hai, bagaimana dia bisa bertahan hidup di tempat ini di masa depan? Qi Hu melihat Qi Bao juga bersiap untuk mengambil tindakan,
jadi dia berjalan ke depan. Lin Hai menjalani kehidupan yang sangat lancar akhir-akhir ini. Dia bisa mengkonsumsi sup ikan setiap hari dan membawa pulang begitu banyak hasil buruan. Pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Kita harus mencari kebenaran akan hal ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bagaimana caramu bisa menangkap ikan dan berburu dengan baik? Jika kamu tidak mau memberitahu kami, maka kami akan melemparkanmu ke sungai, menjadikan kamu makanan ikan. Qibao mengulurkan tangan dan mencekik leher Lin Hai. Lin Hai sedang memegang pisau belati dan langsung menebasnya ke atas. Dengan cepat melukai pergelangan tangan Qibao. Qibao terhuyung mundur, sambil menahan luka di tangannya yang kesakitan. Kamu akan mati jika kamu berani menyakiti saudaraku. Qihu tiba-tiba melontarkan sebuah pukulan ke depan. Lin Hai sudah memperkirakan situasi ini sebelumnya. Dia mengangkat kakinya dan menendang selangkangan Qihu. Terdengar jeritan kesakitan, dan Qihu sudah dalam posisi berjongkok sambil menutupi bagian bawah tubuhnya. Lin Hai mengarahkan pisau belati ke lehernya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Tidak, tidak, jangan lakukan itu. Jika kamu menggerakkan tanganmu, aku akan mati. Kalian berdua bajingan hanya menimbulkan masalah bagi orang lain saat kalian masih hidup. Lebih baik membunuh kalian dan menjadikan kalian sebagai ikan. Kami bersaudara mengaku bersalah, dan mulai sekarang kami tidak akan mengganggumu lagi. Jika kamu membunuh kami, kamu juga akan dituntut. Aku bisa mengampuni kalian, tapi kalian harus bersumpah demi Tuhan bahwa jika kalian masih berani mencari masalah denganku lagi, kamu akan disambar petir dan langsung mati di tempat. Qihu sedikit ragu setelah mendengar hal ini. Dia masih sangat takut mengucapkan sumpah mati seperti itu. Sekali dia melanggar sumpah, mungkin hal itu akan menjadi kenyataan, dan tidak akan ada cara lagi untuk berurusan dengan Lin Hai. Melihat bahwa mereka tidak berani bersumpah, Lin Hai tahu bahwa mereka pasti masih memiliki niat buruk. Dia menggunakan sedikit tenaga dengan pisau belati di tangannya dan membuat lubang kecil di lehernya, dan darah segar pun segera mengalir keluar. Qihu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menunda lebih lama lagi, dan berkata dengan cepat, "Aku bersumpah, aku dan saudaraku tidak akan pernah mencari masalah denganmu lagi, dan kami tidak akan mengganggu keluargamu. Jika kami melanggar sumpah ini, kami akan disambar petir dan langsung mati di tempat." Lin Hai memandang Qibao dan berkata, "Dan kamu bersumpah juga?" Qibao tidak punya pilihan selain ikut bersumpah juga. Lin Hai menyimpan kembali pisau belatinya dan berkata, "Pergi, dan jangan sampai aku melihat kalian lagi." Qihu dan Qibao melarikan diri dengan panik. "Tunggu saja, cepat atau lambat kami akan kembali untuk berurusan denganmu." Qibao tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak keras sambil berlari. "Aku akan tegaskan lagi kepada kalian, jika kalian masih berani mencari masalah dengan aku lagi, kalian tidak akan seberuntung kali ini." Lin Hai juga tetap melawan. Dia menunggu sampai kedua orang itu benar-benar sudah menghilang dari pandangannya. Lin Hai sangat lelah sehingga dia terduduk di tanah dan menyadari punggungnya sudah basah kuyup. Dia terlalu lemah, dan dia harus bisa mengantisipasi tindakan mereka selanjutnya. Hal ini juga membuat dia merasa takut. Dengan kedua bajingan itu, jika ada kesalahan sekecil apapun, dia mungkin saja terbunuh. Jangankan keledai yang akan direbut oleh mereka, bahkan nyawa dia sendiri juga akan terancam. Sepertinya untuk kedepannya aku harus lebih berhati-hati lagi. Kedua orang itu mungkin akan melakukan hal buruk lagi. Lin Hai bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk di tanah. Dia mulai memikirkan masalah keselamatan ke depannya. Tidak masalah jika kedua orang ini hanya mengincar saya, tapi masalahnya adalah Qiaoer sering sendirian di rumah. Akan sangat berbahaya jika dia menjadi sasaran kedua orang ini. Tapi dia belum bisa memikirkan solusi yang tepat. Saat ini Qiaoer datang dengan membawa makanan. Melihat Lin Hai terduduk di tanah sendirian, dia bertanya dengan kebingungan, "Ada apa denganmu, suamiku? Jika kamu merasa lelah, pulanglah dan beristirahat dulu. Lagi pula, sekarang kita sudah punya cukup banyak makanan di rumah." "Tidak apa-apa, istirahat saja. Kamu belum menangkap ikan sedikit pun." Lin Hai kemudian menyadari bahwa dia begitu sibuk memikirkan hal-hal lain sehingga dia lupa untuk menangkap ikan. Dia segera bangun dan pergi mencari tali jaring ikan. Total ada 3 jaring ikan yang semuanya sudah dipenuhi ikan yang banyak. Dengan hitungan kasar, mungkin ada sekitar 2 atau 3 kilogram ikan yang terjaring. Jaring ikan seperti ini sangat efektif. Dengan hasil tangkapan ikan ini saja sudah cukup untuk kita makan. Lin Hai berkata dengan gembira, "Ya, suamiku yang terbaik.
Kamu tidak perlu bekerja keras sama sekali dan bisa menangkap ikan lebih banyak dari semua nelayan di desa. Kiawer memandang Lin Hai dengan kekaguman di matanya, dia merasa bahwa semua kesulitan yang dia alami di masa lalu tidaklah sia-sia untuk menjaga kesegaran ikan. Seluruh ikan yang ditangkap dimasukkan ke dalam genangan kecil, dan Lin Hai memasang kembali jaring ikannya. Kiawer, kenapa kamu tidak pulang ke rumah orang tuamu besok? Ini adalah kesempatan bagus untuk meminta ayah untuk membuatkan kereta keledai untuk keluarga kita. Tidak, bagaimana kamu akan makan jika aku pergi? Tidak apa-apa, aku akan pergi ke gunung untuk berburu besok. Pulanglah di malam hari dan memasak. Setelah banyak pertimbangan, Lin Hai memutuskan untuk membiarkan Kiawer pulang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Dengan cara ini, maka Kiawer tidak akan sendirian di rumah. Baiklah kalau begitu, aku akan pulang ke rumah orang tuaku besok. Kiawer juga ingin membuat gerobak keledai secepatnya. Dengan adanya kereta keledai, akan jauh lebih nyaman untuk bepergian ke Mam saja. Lin Hai takut Kiawer akan khawatir, jadi dia tidak memberitahunya masalah Ki Hu dan Ki Bao. Bersambung